seseorang ngarang dongeng lalu ngaku nabi? Supaya gak ada yang protes ketika dia kawinin anak di bawah umur dan kawinin bekas bini anak angkatnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak pernah makan ikan goreng. Apa yang ada di VN Anda ini itu adalah merupakan tuduhan orang-orang yang datang belakangan. Orang-orang yang tidak punya ilmu, yang iri, sirik, dengki, dan bisanya hanya menista, menghujat. Orang-orang sezaman Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang keras penolakannya terhadap kerasulan beliau, kenabian beliau. Tetapi tidak ada di antara mereka yang kemudian menolak kenabian beliau dengan alasan yang dituduhkan di dalam VN Anda ini. Karena itulah, yuk mari kita berdiskusi, mencari titik kebenaran. Ya, apakah benar apa yang kalian tuduhkan terhadap Rasulullah, atau kalian hanya umat penista yang tidak berdaya menghadapi ajaran kebenaran Islam? Silakan. Kau kok suka kitab dongeng? Kenapa suka kitab dongeng? Mari kita bahas, apakah Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu maha suci, maha tinggi, atau kitab Anda yang menerangkan Tuhan dilahirkan manusia, dibunuh oleh manusia? Silakan. Hei, Pajan, sudah copotkah ompongkah taringmu melawan Gurunda? Ayo, kau kan merinding kan lawan dia kan? Kelimpungan katanya. Tuhan berkontol bagus kan? Kontolnya bisa jadi Tuhan kan? Bisa jadi teladan. Kontolnya tidak maruk perempuan kayak Muhammad, ya kan? Tuhan berkontol bisa jadi contoh kontolnya. Pernah kenal wanita, kontolnya tidak pernah menyentuh vagina. Itu kontolnya Yesus Kristus itu kudus, nggak seperti kontol Muhammad. Muhammad itu penuh nafsu birahi kepada wanita. Kalau kontolnya Yesus layak jadi Tuhan dari umat-umat kafir, ya. Yesus berkontol itu kontolnya bisa jadi Tuhan orang-orang kafir. Supaya kamu tahu, kalau kamu ketemu orang kafir itu tidak bisa menahan kontolnya seperti nabimu. Kalau kamu bertemu Yesus, sudah pasti kamu tidak akan diapa-apain sama Yesus. Tapi kalau kamu ketemu sama Muhammad, itu kamu pasti dientot. Paham kamu? Itulah hebatnya Tuhan kami itu. Tuhan kami itu maha kuasa tapi maha lemah. Itu hebatnya. Jadi bingung kan kamu kan? Tuhan kami itu maha tahu tapi maha tidak tahu juga. Bingung kamu kan? Jadi harus belajar dulu kamu. Susah kamu memahami itu, ya? Dan kamu tidak akan bisa memahami Tuhan kami. Dia maha tahu tapi maha tidak tahu juga. Dia maha kuasa tapi tidak maha kuasa juga. Nah, bagaimana artinya itu? Kontolnya adalah reality kehormatan. Kalau bisa sih kontolmu dibelek-belek. Bukan kehormatan, nggak dilindungi. Oh, datang orang megang. Apa sih bisa? Apa kamu masih dikatakan punya kehormatan jika kayak gitu perlakuannya? Jangan main-main. Kontol adalah mewakili bahagian kehormatan dalam hal kekudusan. Iya, Tuhan kami itu ajaib. Berkuasa, memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Yesus telah memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya dia Tuhan. Tuhan kami itu uniknya, dia maha lemah, tapi dia maha kuasa.
Uniknya lagi, Tuhan kami itu maha tidak tahu, tapi dia maha tahu. Bagaimana itu bisa diterima oleh otak? Tidak bisa, tidak mampu kita memahami itu. Ya sudahlah, biarlah Tuhan kami seperti itu. Ciri-ciri Tuhan kami seperti itulah. Beda dengan Allah SWT, dia maha kuasa aja. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Tidak berkuasa Allah SWT itu. Dia tidak bisa menjadi manusia, tidak bisa menjadi manusia. Beda dengan Tuhan kami itu ya. Jadi ciri-ciri Allah SWT dengan Tuhan Alkitab itu beda. Jangan dipaksakan harus sama. Pli, kamu mau bahas apa? Banding-bandingkan kitab dongeng Quran dengan Bible. Nggak bisa, nggak nyambung. Masalahnya, ya kitabmu itu kan dongeng. Jadi tidak ekivalen gitu loh. Itu masalahnya, Pli. Ya, harusnya sesama ini ya, sesama harus sebanding lah. Gimana ya? Jadi susah compare-nya gitu. Ya itu dulu. Yaudah, mari kita buktikan bagaimana kitabmu dan kitabku berbicara tentang embrio. Ya, kita coba dari satu sisi embrio misalnya. Bagaimana Al-Quran menceritakan proses ini dan bagaimana kitab Anda juga menceritakan tentang embrio. Berani gak kita adu materi ini? Satu aja, supaya kita bisa tahu mana yang dongeng. Silakan. Gak usah lah bahas-bahas itu. Musa berbicara dengan Allah dalam bahasa apa? Itu aja, Jul. Ya kenapa nggak mau? Supaya kita tahu siapa yang dongeng di sini. Kita harus ya menilai sebuah kitab berdasarkan dengan apa yang ditemukan oleh manusia zaman sekarang di zaman modern. Kalau bercerita tentang Musa, itu adalah sesuatu kisah sejarah yang pernah terjadi. Islam, Kristen, Yahudi sama menceritakan satu sosok ini. Jadi kita tidak perlu membahas itu. Kenapa? Ya kenapa? Kamu hanya punya kitab terjemah. Harusnya kalau kamu ingin membahas tentang Nabi Musa, tunjukkan kitab aslinya yang kayak mana yang kamu gunakan sebagai rujukan. Kalau terjemah, itu bisa dirubah kapan saja. Tak ada yang bisa menandingi Al-Quran tentang itu. Sekarang kita berbicara mengenai embrio aja. Supaya kita tahu mana yang dongeng sebenarnya. Al-Quran secara lengkap menceritakan proses embrio di dalam bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, di kitabmu juga ada. Nah, disitulah kita lihat yang mana yang dongeng sebenarnya. Benarkah bahwa manusia di dalam rahim itu mengeras seperti keju? Itu ada di dalam kitabmu. Ya. Sekarang kita tunjukkan apa yang kamu tuduhkan terhadap Quran, kita buktikan hari ini. Jangan takut ya. Jangan takut ya. Nah kan, udah saya bilang, ibarat mencatur, masih satu langkah sudah KO. Makanya itu Islam itu bingung sendiri. Makanya jangan petentengan. Jangan bilang Quran itu udah sempurna. Gak usah salto, gak usah kabur, gak usah loncat-loncat, gak usah hibur diri. Kamu menuduh Al-Quran adalah kitab dongeng. Sekarang kita buktikan. Kita ambil satu materi tentang embrio. Apakah yang diceritakan Al-Quran tentang embrio dan apa yang diceritakan oleh kitabmu tentang embrio? Ayo, berani enggak kamu? Gak berani kan? Kenapa? Karena terbukti kitab kamu itu memang dongeng. Mau dibahas dari aspek manapun, tidak akan ada Anda temukan sebuah kebenaran di dalamnya. Percaya sama saya. Kenapa? Kitabmu hanya terjemah. Original teksnya nggak ada. Kitabnya Nabi Musa nggak bisa kamu tunjukkan. Ajaran-ajaran Yesus yang langsung dari Yesus nggak bisa kamu tunjukkan. Karena itulah kemudian saya ingin menyumbat mulut besarmu dengan membuktikan bahwa kitabmu lah yang dongeng. Bukan kitabku. Mari kita buktikan. Gak usah panjang-panjang, Pli. Sekarang kau bilang, kenapa nggak takut kamu cerita Musa? Ya, Musa itu berbahasa apa? Udah itu aja. Ya, berbahasa apa? Supaya kita tahu, kau bilang terjemahan. Kamu yang umat terjemahan atau kami yang umat terjemahan? Nggak apa-apa, kalau kami terjemahan nggak ada masalah sama kami. Tapi Quran terjemahan nggak? Ya, ayo jawab aja. Sekarang yang kita bahas ini masalah dongeng atau bukan. Ya, kalau Al-Quran tidak kemudian menjelaskan bahwa Nabi Musa itu berbahasa Arab, tidak. Tetapi Allah menerangkan, Allah berfirman kepada para nabinya
dengan menggunakan bahasa kaumnya. Mau Musa bahasa Inggris, berarti Allah berfirman kepada Musa dengan menggunakan bahasa Inggris. Mau Musa itu bahasa Jawa, berarti Allah pada masa itu berfirman dengan menggunakan bahasa Jawa. Intinya Allah berfirman kepada Nabi Musa berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh kaumnya. Tidak ada pertentangan dalam Al-Quran tentang itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai embrio. Kenapa Anda ketakutan? Kenapa Anda ketakutan? Ayo silakan, kita buktikan biar orang lain menyimak bahwa ternyata kitab Anda lah yang dongeng. Anda menuduhkan Al-Quran dongeng. Kita lihat, apakah betul? Atau jangan-jangan kitab Anda yang hanya terjemah itu kitab dongeng. Silakan. Ya dongengnya banyak lah. Kalau mau cerita dongeng di Quran, Isa berbicara dari ayunan, dongeng nggak itu? Ya dongeng. Itu kan udah kitab apokrif. Sudah ada, ya. Apalagi Isa menciptakan burung dari tanah liat, apokrif. Kan apokrif Kristen itu kan cerita-cerita ada 200 tahun sesudah ya kematian Yesus. Itu masuk ke Al-Quran. Dongeng nggak? Ya dongeng, itu kan dongeng-dongeng. Ya itulah bukti sejarah yang ada. Nah sekarang Allah itu berbicara dengan Musa bahasa apa? Jawab aja, kenapa kamu takut? Bilang bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Atau bahasa apa? Nggak usah salto kemana-mana ya. Apa yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran Anda katakan dongeng. Kenapa? Karena Anda menggunakan penilaian Anda dengan berdasarkan kitab yang ditolak oleh gereja para awal muda. Pada awal mula. Padahal ya gospel itu bertaburan sebelum ditetapkan 4 yang dikanon. Yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Romawi, tidak berkesesuaian dengan ajaran Yunani, ditolak. Yang tidak mengajarkan Yesus Tuhan, ditolak. Nah, lalu kemudian cerita itu Anda katakan dongeng. Tidak seperti itu secara ilmiah untuk menilai dongeng atau tidak. Jangan jadikan sandaran kitab Anda untuk menilai Quran. Tidak boleh. Kita gunakan yang metode netralnya. Kenapa? Kalau hal tentang berbicara dalam ayunan, di dalam kitab Anda itu sangat jelas bagaimana kemudian keledai bisa berbicara. Batu bisa berbicara. Itu di kitab Anda. Apakah kalau saya gunakan penilaian Anda terhadap Quran, boleh saya katakan dongeng? Boleh. Coba. Secara ekstrim, batu kok berbicara, keledai kok berbicara, itu ekstrimnya. Tapi tidak begitu menelaah sebuah kebenaran dan seperti itu. Nah, saya mengajak Anda itu untuk tersadarkan, ya, untuk menarik ucapan Anda untuk mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng. Dengan cara kita bahasa embrio. Berani tidak Anda? Kalau berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh Allah, Al-Quran sudah memiliki kaidah yang tidak bisa ditawar-tawar. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Allah mengutus seluruh nabi, seluruh rasul ya, kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya. Kalau kaumnya Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, maka Allah berfirman kepada Musa dengan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Pasita dengan bahasa Pasita, bahasa Aramaik dengan bahasa Aramaik. Itu yang perlu kamu pahami. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kaidahnya jelas. Nah sekarang saya tanya samamu, mari kita buktikan. Kamu nggak usah takut. Bagaimana kitabmu berbicara mengenai embrio? Lalu bagaimana penilaian, penemuan yang ada sekarang ditemukan oleh para ilmuwan tentang embrio? Lalu kemudian kita lihat di Al-Quran. Supaya kita bisa tahu yang mana yang dongeng. Kamu jangan ketakutan. Jadi udah ini aja. Ya, suruh si Juma apa kalian? Ketua kelompok kalian, cari kalian di dalam Taurat. Ada kata Musa memanggil apa itu Allah, ya, memanggil Tuhannya Allah, ya. Ayo kutunggu. Tidak usah lebay. Al-Quran sudah menerangkan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Allah berfirman kepada setiap rasulnya tidak berfirman kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya, Nabi tersebut. Musa menggunakan bahasa apa? Kaumnya menggunakan bahasa apa? Ya bahasa itulah yang kemudian Allah gunakan untuk berfirman kepada Musa. Sebenarnya ini kamu sudah tahu. Cuman kamu menutupi dongeng yang ada dalam kitabmu. Kan gitu. Kitabmu berbicara tentang embrio seperti apa. Al-Quran berbicara mengenai embrio seperti apa. Lalu kita dudukkan sains tentang embrio. Yang mana yang berkesesuaian, yang mana yang dongeng.
Begitu cara belajarnya. Maksud saya, Pli, supaya kau cari di dalam Taurat ada sebutan Allah. Ada nggak panggilan proper name Allah di dalam Taurat? Karena disitulah diceritakan tentang Musa, gitu maksud saya. Supaya kita tahu, kau yang terjemahan Al-Quran itu atau Bible gitu loh. Ya, nggak usah lari, itu aja, sederhana, simple. Oke, nah sekarang bahasa apa Musa? Bahasa Ibrani. Oke, bahasa Ibraninya ada nggak Allah disebut sebagai Tuhannya? Penyebutan Allahmu itu. Cari sampai botak, 10 tahun setunggu. Ya tunjukkan aja dulu, mana Tauratnya Musa. Tunjukkan kepada saya, biar saya tunjukkan. Bahwa di situ ada kata Allah. Mampu enggak Anda menunjukkan kitabnya Musa? Enggak kan? Jangan kira kitab Anda itu kitabnya Musa. Jangan mimpi. Ya, sebenarnya Anda tahu bahwa Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan itu. Nah, Anda mencari-cari alasan untuk menghindar, untuk menutupi malunya Anda yang menuduh Al-Quran kitab dongeng, tapi ternyata faktanya kitabmu itu dongeng. Tentang penciptaan, apa yang diterangkan tentang kitab di dalam kitabmu? Sinar matahari sudah ada, siang dan malam sudah ada, tetapi matahari belum dicipta. Itu dongeng itu. Ya, tapi nggak usah terlalu yang berat-berat. Ya, saya hanya menawarkan embrio. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai DNA. Bagaimana lagi lapisan-lapisan bumi, lapisan-lapisan langit, apa yang diceritakan oleh kitabmu dan apa yang diceritakan oleh kitabku. Belum itu. Ya. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk lah Anda. Satu aja dulu, kita berbicara mengenai embrio. Karena kitabmu juga berbicara mengenai embrio. Kita adu yang mana yang benar. Silakan. Nah, berarti apokrif lah yang kau paksakan, kan gitu. Kami percaya. Dan kita apokrif, bidat-bidat Kristen itulah yang dipakai oleh Al-Quran. Dan sekarang ceritanya, cerita dongeng-dongeng itu yang ada di masyarakat itu, yang disebut menjadi firman Allah. Kan itu masalahnya. Sekarang bicara jadi otentik nggak itu? Benar nggak itu firman Allah? Kan itu menjadi masalah. Kan dari cerita rakyat itu sendiri ada masuk ke dalam firman Allah, kan gitu. Yang kalian katakan 100% Al-Quran itu adalah firman Allah. Ceritanya dari mana? Cerita rakyat kok jadi firman Allah? Tahun 700 ada, abad ke-7. Cerita tahun abad kedua muncul di abad ke-7. Aneh, kan itu aja Jul, pli. Jadi artinya nggak usah kau ngaku-ngaku itu firman Allah. Kalau sama saya langsung 100% hoax. Itu persoalan Quran. Tidak bertanggung jawab. Karena langsung dipatahkan. Cerita dongeng yang di masyarakat langsung disebut menjadi firman Allah. Apa dasarnya? Yaitu Isa yang berbicara, Isa yang menciptakan apa, burung tanah liat itu kan sudah ada. Itulah dongeng itu. Nah sekarang apa yang menjadi standarisasi? Yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa kitab mula yang benar dibandingkan kitab apokrif. Mana yang menjadi acuan kemudian? Contoh misalnya, kitab Barnabas. Barnabas itu diakui sebagai orang yang dekat kepada Yesus di dalam kitabmu. Bahkan dia yang ditunjuk, bahkan dia yang memungut Paulus. Sehingga Paulus itu kalian sebut sebagai rasul. Yang memungut Paulus itu adalah Barnabas. Sekarang saya tanya, mana pengajaran Barnabas? Kenapa tulisannya ditolak? Apa dasar penolakannya? Apa yang menjadi standarisasi ukuran di dalam gereja untuk kemudian menjadikan bahwa kitabnya surah Paulus lebih absah daripada tulisan Barnabas? Silakan. Ini upaya Anda untuk lari dari bahasan tentang embrio kan? Sekarang saya ingin bukti dari Anda, mana yang benar, tulisan Paulus atau tulisan Barnabas? Dan apa yang menjadi acuan penilaiannya kemudian? Silakan. Ya kau yang tunjukkan. Karena kalian mengatakan, nah nama Tuhan itu adalah Allah. Tunjukkanlah. Mana nama Allah itu di Taurat itu? Yang disebut Musa itu. Namaku adalah Allah. Ada disebut seperti itu? Nggak ada, Jul. Nggak ada. Nah, kenapa kau mengatakan nggak ada, sementara kamu tidak bisa menunjukkan Torahnya Musa? Apa alasanmu mengatakan tidak ada?
Andai saja kitabnya Nabi Musa kau bisa tampilkan hari ini, dan di situ tidak ada kata Allah, maka pantas kau katakan tidak ada. Sekarang kitabnya Musa nggak ada, terus kau katakan tidak ada kata Allah. Nenek kiper, apa dasar pijakanmu? Sementara kitabmu bertaburan kata Allah. Tidak ada kata Yahweh di dalam kitabmu, yang ada Allah. Penerjemah kitabmu itu sadar bahwa nama Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Buktinya dia tidak menulis Yahweh, yang ditulisnya adalah Allah. Saya kira poin itu sudah selesai, ya, karena Anda tidak bisa menunjukkan data tentang kitabnya Nabi Musa. Kitab Anda bukan kitabnya Nabi Musa. Kitab Anda adalah buatan orang-orang yang tidak dikenal. Paham? Sekarang kita kembali kepada pokok pembahasan tentang embrio. Kenapa Anda takut membahas itu? Sementara kitab Anda menyajikan materi itu. Ada apa? Apakah Anda menyembunyikan dongengnya? Nah, inilah yang Anda harus sadari. Sekarang Anda berbicara mengenai Injil apokrif. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, mana yang benar? Tulisan Barnabas atau tulisan Paulus atau tulisan Lukas atau tulisan Markus atau tulisan Yohanes? Mana yang benar? Kalau Anda mengatakan yang benar itu adalah yang di kanon, apa dasar pijakannya untuk membenarkan itu? Sementara Yesus tidak ada turut mengambil bagian di dalam pengesahan terhadap kitabmu. Yang kanon, siapa yang mengkanonkan? Ayo, siapa yang mengkanonkan? Yang mengatakan itu adalah Injil, siapa yang mengatakan itu adalah Injil? Ayo, yang mengatakan perjanjian baru, siapa yang mengatakan kitab Anda adalah perjanjian baru? Siapa yang memberi nama itu? Mana legitimasi Yesus terhadap kitab-kitab Anda? Kenapa yang lain Anda tolak? Tulisan Maria Anda tolak, tulisan Filipus Anda tolak, tulisan Yusuf Arimatea Anda tolak, Andreas dan seterusnya. Sementara mereka adalah murid-murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus, Paulus juga bukan. Kenapa Anda terima tulisan mereka? Ayo. Apa dasar menjadi penilaian? Dasar penilaian mengatakan bahwa tulisan daripada Barnabas itu salah. Yang benar itu ada tulisan Lukas. Apa dasar pijakannya? Jawab. Tidak ada yang benar dari Quran. Kamu ngambil dari Barnabas mana? Yang diterbitkan tahun mana? Abad ke-16. Barnabas mana kamu? Apokrif udah ditolak gereja, ngapain? Sama kan sama Sinandar itu kemarin kan? Debat sama siapa? Ngapain? Tidak kok dimasuk-masukin dipaksa, itu kan aneh. Mau kita ambil dari Ahmadiyah, nanti Isa itu adalah disalibkan, nanti kalian tolak lagi. Doif lagi kalian bilang. Oke, ya sudah. Jadi dongeng-dongeng dari Injil itu yang ditolak oleh gereja itu kalian pakai menjadi Quran, itu aja masalahnya, ya. Sama dengan Isa yang tidak disalib, itu kan dongeng juga jadinya, ya, apokrif. Nah, masalahnya Quran itu bahannya dari mana? Dari Allah atau dari kitab apokrif? Kitab-kitab buangan orang Kristen. Nah, itu masalahnya. Jadi campur aduk kalian. Sebentar firman Allah, tapi sebentar Islam mengambil ya dari kitab-kitab apokrif. Kamu kitab Barnabas lagi, yang mana lagi? Kacau. Jadi kalian nggak ada kemandirian, itu masalahnya Quran. Oke? Jadi nggak ada gunanya debat. Kamu ngotot nanti di situ terus. Oke, Jul, nggak ada gunanya lagi lah. Perbaikilah diri kalian dulu. Coba cek dulu. Yang ngaku-ngaku itu firman Allah kok amburadul begitu, itu aja. Oke? Sekarang tunjukkan kepada saya apa dasar pijakan saudara menolak tulisan Barnabas dan menerima tulisan Lukas atau Markus atau Paulus. Apa dasar pijakannya? Siapa yang kemudian menjadi patokan? Ini yang salah, ini yang benar. Tulisan Barnabas salah, tulisan Lukas benar. Apa dasar pijakannya? Adakah Yesus mengajarkan itu? Bahwa yang benar adalah Lukas, yang salah adalah Barnabas. Adakah murid-murid Yesus yang menerangkan kemudian yang benar ini, yang salah ini? Adakah? Nah, sekarang apa dasar pijakan Anda menolak kitab-kitab ini? Menolak kitab Filipus, menolak Injil Thomas, dan seterusnya. Apa dasarnya? Apa yang menjadi acuan penilaiannya? Silakan. Sekarang tunjukkan kepada saya apa dasar pijakan saudara menolak tulisan Barnabas dan menerima tulisan Lukas atau Markus atau Paulus. Apa dasar pijakannya? Siapa yang kemudian menjadi patokan? Ini yang salah, ini yang benar. Tulisan Barnabas salah, tulisan Lukas benar. Apa dasar pijakannya? Adakah Yesus mengajarkan itu? Bahwa yang benar adalah Lukas, yang salah adalah Barnabas. Adakah murid-murid Yesus yang menerangkan kemudian yang benar ini, yang salah ini? Adakah?
Nah sekarang apa dasar pijakan Anda menolak kitab-kitab ini? Menolak kitab Filipus, menolak Injil Thomas dan seterusnya. Apa dasarnya? Apa yang menjadi acuan penilaiannya? Silakan. Bukan, kau yang harus menunjukkan ada di Taurat itu ada nama Allah. Hah? Nggak ada. Carilah. Mau bahasa Ibraninya cari. Karena Musa itu diyakini orang Islam bilang berbahasa Ibrani. Ada nggak Musa memanggil Allah? Allah ada. Cari. Tunjukkan. Kau yang tunjukkan. Memang udah keper. Memang pasti seperti itu kalian. Ya. Akan berdalih. Jadi nama proper name Allah saja kalian udah nggak bisa bertanggungjawabkan. Udah akui aja itu abad ke-7 aja ada nama Allah itu. Udah itu selesai. Itu namanya yang dibuat oleh Muhammad. Itu sesembahan kalian. Nah apa dasarnya? Nah ada orang bilang itu ya di Ka'bah itulah Allah itu. Ada yang mengatakan ya Muhammad itu Allah itu. Iya kan? Sesembahan itu adalah yang diciptakan tahun 7 abad ke-7 gitu aja. Oke? Please. Kamu itu lucu dan otakmu nggak berfungsi gitu loh. Al-Quran menerangkan Allah itu tidak mengutus seorang nabi melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya. Kalau kemudian Allah menerangkan dirinya kepada Rasul Muhammad SAW, Innani anallah la ilaha illa ana, itu karena kaumnya Rasul Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Sehingga muncul kemudian data bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan itu. Ayo. Nah sekarang saya ingin tahu dari Anda kebenaran daripada Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum, itu tidak bisa Anda bantah. Allah datang memberi wahyu kepada Rasulullah dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu kemudian Allah bercerita tentang Nabi Musa, tentang Abraham, tentang Yakub, Ishak dan semua nabi yang ada datang sebelum Rasulullah juga dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti apa yang diterangkan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum, tidak ada yang salah. Karena ketika Allah mewahyukan sebuah firman kepada Rasulullah, itu tidak menggunakan bahasa nabi yang lain. Nah, sekarang giliran Anda menunjukkan apakah Torah Nabi Musa itu masih ada, dan kalau masih ada tunjukkan Allah menyebut dirinya dengan sebutan apa di dalamnya. Silakan. Anda ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan pencipta alam semesta ketika datang kepada Musa memperkenalkan dirinya dengan sebutan Yotefave, atau memperkenalkan diri dengan sebutan Hasem. Tunjuk mana kitabnya Nabi Musa yang menerangkan itu. Mana? Bisa Anda tunjukkan? Tidak. Itu artinya Anda membual. Anda hanya menggunakan kitab dongeng. Makanya Anda takut membahas tentang embrio. Jadi begini ya, Beli juga, kamu harus menyadari di Quran itu kan sudah ada orang-orang di situ kan sudah mengingatkan Muhammad. Muhammad itu adalah dongeng-dongeng dahulu yang kamu ceritakan balik lagi, kan sudah diingatkan. Ada kan nggak di Quran itu? Ada. Artinya dongeng-dongeng sudah ada sebelumnya, dan zaman dulu itu diceritakan Muhammad lagi. Nah ini masalahnya begini, ini yang kalian akui menjadi firman Allah, ini yang menjadi repot. Nah kalian terjebak di situ, ya kan? Akhirnya ada apa kuncinya? Ya harus jadi berbohong. Kalian harus ngotot di situ, kan itu masalahnya. Kan memang di Al-Quran udah ingatkan Muhammad, kan? Ada nggak di situ? Iya, ya kan? Nah, makanya cuman Muhammad akan berlindung, dah itu dari Allah gini, ngomongin kafirin. Ya bahasa kasarnya dia emosi, ya dibunuhilah orang Quraisy itu kan gitu. Nah, sekarang begini aja, sederhana. Al-Quran dituliskan 1400 tahun silam. Kalau itu kemudian dongeng, pasti akan bertentangan dengan para ilmuwan. Apa yang diceritakan Al-Quran tentang embrio, tentang alam semesta, tentang air, tentang darat, tentang gunung, tentang apapun itu, maka pasti akan bertentangan dengan kebenaran. Tunjukkan mana yang bertentangan. Lalu lihat kitabmu. Apa yang berkesesuaian di kitabmu dengan sains? Ada? Tidak ada. Satupun. Saya yakin tidak ada. Ini data. Jadi bukan cuma menuduh. Kalau Anda mengatakan dongeng-dongeng, berarti Anda sama dengan orang Arab Badui, orang Arab Jahiliyah, orang-orang Badui, orang barbar yang ada pada masa itu. Tapi faktanya mereka akhirnya beriman juga. Nah sekarang saya ingin tahu dari Anda,
Kitabnya Nabi Musa mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu memperkenalkan diri dengan nama Yahweh? Mana kitab Nabi Musa itu? Anda tidak bisa menunjukkan. Sementara data Al-Quran jelas menerangkan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Artinya apa yang diterangkan oleh Allah kepada Rasulullah tidak ada yang bertentangan. Karena Allah datang dengan mewahyukan bahasa dengan memberikan wahyu dengan menggunakan bahasa kaumnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang salah kitabmu. Yesus itu bahasa Aramaik. Kenapa kitabmu bahasa Yunani? Itu yang perlu kamu sadari. Kok bisa kitabmu bahasa Yunani? Sementara Yesus itu adalah penutur bahasa ibu, bahasa Aramaik. Apa buktinya? Apa buktinya? Ketika dituliskan Eli, Eli, lama sabaktani. Kenapa bukan menggunakan bahasa Yunani? Karena Yesus memang menggunakan bahasa Aramaik. Tidak mengatakan Theos, Theos, tapi dia katakan Eli, Eli. Sadar enggak kamu sampai situ? Makanya salah Al-Quranmu itu, Jul. Harusnya Allah itu berbicara itu kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad, oh nama Allah gini loh Muhammad. Nah, nama Tuhan itu adalah Yahweh. Paling tidak begitu. Yahweh itu Jehovah. Ya, yang sudah bicara dulu sama Musa. Begitu, itu terus namanya. Bukan tiba-tiba jadi Allah. Gitu, paham? Kalau itu kok ditukar namanya? Berarti dua orang, dua yang berbeda. Satu Yahweh, ya kan? Yang berbicara sama Musa. Satu lagi Allah, yang bicara sama Jibril, kan gitu aja. Paham? Sederhana, simple kok. Jadi Yahweh sama Allah beda enggak, Jul? Ya pasti beda. Namanya aja udah beda kok. Oke? Gitu aja, nggak usah bertele-tele, please. Pusing kalian nanti. Jadi nggak ada proper name-nya siapa? Allahnya Muhammad apa? Tuhannya orang Islam apa? Ya Allah. Ya, orang si Musa siapa? Yahweh. Gitu aja, ya. Kalau itu yang kamu jadikan acuan, ya. Kalau itu yang kamu jadikan acuan, kenapa kemudian nama Tuhan itu berubah menjadi Yesus di kitabmu? Hayo. Kenapa berubah menjadi Yesus di kitabmu? Ada apa? Dan kalau Anda jadikan acuan Yehova, mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan kepada saya. Di mana di dalam kitabnya Nabi Musa menunjukkan bahwa nama Tuhan itu adalah Yehova? Tunjuk. Yang Anda bisa kan cuma kitab terjemah. Kitab Anda cuma terjemahan dari Septuaginta. Septuaginta ngerti enggak Anda? Coba. Jadi Anda itu membuat sebuah penilaian terhadap Al-Quran, sementara yang Anda gunakan menilai itu adalah sesuatu yang palsu. Ibarat Anda menilai sebuah emas murni dengan menggunakan emas palsu. Emas palsu ini yang Anda jadikan standar untuk menilai emas murni. Itu namanya error. Jangan mentang-mentang kitab Anda dongeng, kemudian Anda mengatakan Al-Quran juga dongeng, sementara Anda tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu namanya bahlul. Itu namanya bahlul. Itu namanya nenekmu kiper. Karena tidak ada ilmu, kemudian Anda menghujat Al-Quran sebagai kitab dongeng, sementara kitab Anda original teksnya saja tidak ada. Gimana ceritanya tuh? Ayo, Anda ingin mengajari ikan berenang, sementara Anda adalah kucing. Nggak cocok itu. Nggak cocok. Yang ada Anda ditertawakan. Iya, betul. Bingung dia itu. Nanti ngarang lagi sains-sains, sok-sok. Udah dibantah banyak sains-sains yang di Quran. Nanti kita buka lagi apanya siapa? Christian Prince. Kelabakan semua Islam. Kenapa Anda tidak berani membahas embrio? Ada apa? Aduh, kau bicara sains-sains. Sekarang ku tanya kau, sperma dikeluarin dari mana? Kau banyak kali sains-sains. Ayo, sperma keluar dari mana? Quran. Ayo, sains-sains. Kalau saya jawab tentang ini, berani tidak kamu ajukan juga jawaban dari kitabmu tentang apa yang kamu pertanyakan ini? Kita uji, yang mana yang dongeng? Iya, mau bahas embrio dari mana dulu sumbernya? Sperma. Biar kita bahas embrio. Biar jelas dulu dasarnya. Ayo, dari mana? Hah? Dari kontol nggak sperma? Oke, saya akan menjelaskan ini, tetapi saya pun ingin Anda menjelaskan berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Anda.
Ya, kalau tidak berarti jatuh palu. Anda harus mengakui kitab Anda adalah kitab dongeng. Al-Quran menerangkan, min nutfatin idza tumna, dari mani apabila mani itu dipancarkan. Berarti mani itu ada pada tempat di mana tempat itu mampu melakukan sesuatu gerakan di mana gerakan itu menyebabkan mani atau sperma ini terpancar keluar, menembus kepada tujuan yang bisa menjadikan tempat itu kemudian terjadi pembuahan. Itu yang kemudian harus kamu tahu. Berarti Al-Quran itu menjelaskan secara terinci. Summa ja'alnahu ya nutfatan fi farji makin. Jadi di dalam ayat ini diterangkan, kemudian kami jadikan saripati itu ya tersimpan dalam tempat yang kokoh. Kenapa kemudian sperma itu dikatakan tersimpan di tempat yang kokoh? Coba kita lihat manusia. Kalau dia luka, tangannya, kakinya, atau apapun yang luka pada dirinya, yang keluar darah, keringat, atau cairan putih, bukan sperma. Dimanapun di tubuh ini dilukai akan keluar darah, bukan sperma. Padahal sperma juga berada pada dalam tubuh manusia. Tapi kenapa bukan sperma yang keluar? Karena yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Mu'minun, sperma itu berada pada tempat yang sangat-sangat kokoh. Itu yang perlu kamu paham. Sampai di sini dulu. Al-Quran menerangkan bahwa air mani itu berasal dari tempat di mana dia dipancarkan. Berarti ada dalam tubuh manusia, di mana laki-laki itu mampu memancarkan sperma. Berarti ada pada tempat yang kokoh. Nah, saya minta di kitab Anda bercerita tentang apa? Tentang sperma. Sperma ditaruh di mana? Silakan. Aduh, udah bingung Islam semua. Disuruh cari nama Allah di dalam kitab Ibrani, pembicaraan Musa. Nggak ketemu. Bicara sains, dari mana keluar sperma, nggak bisa jawab. Padahal anak kecil juga tahu sperma itu keluar dari kelamin laki-laki yang disebut dengan sekarang bahasanya kontol, kan gitu kan? Atau apalah ya, penis lah, gitulah ya. Yang diproses di dalam telur, apa namanya? Ya, di pelirnya laki-laki itu. Oh, gimana sih? Kalian mau sains-sains? Nggak usah sains-sains lah. Udah saya katakan tadi banyak dongeng, nggak percaya. Kita buktikan dongeng-dongeng semua, bingung, kelabakan. Muhammad saja udah diingatkan orang, mat, jangan ngedongeng. Dilanjut juga. Ini lahirnya jadi masalah kan? Quran digadang-gadang. Gitu orang pintar di zaman modern diperiksa. Waduh, dongeng kok dipakai. Firman Allah katanya itu jadi masalahnya. Kejebaklah Islam. Ya kan? Akhirnya marah-marah, emosi. Ya, aduh gimana sih? Udahlah, bubar aja bubar. Makanya dihapus aja yang dongeng-dongeng. Supaya bagus gitu loh. Tadi saya minta Anda menunjukkan kitabnya Nabi Musa, tapi Anda tidak mampu menunjukkan. Dengan kata lain, kitab Anda itu bukan kitabnya Nabi Musa. Oke? Artinya sudah terjawab kitabmu dongeng. 1. Berkaitan dengan permintaanmu tentang sperma. Di manakah sperma itu disimpan di dalam tubuh manusia? Al-Quran terperinci menjelaskan, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Oke? Bahwa sperma itu tersimpan di antara tulang punggung atau tulang sulbi manusia. Oke? Sudah saya jawab. Ya, di dalam Al-Quran, khulika mimma indafiqa. Maka dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Kenapa terpancar? Karena ternyata air mani itu tersimpan dalam sebuah tempat yang kokoh yang berada di antara tulang punggung sulbi laki-laki. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, di mana sperma tersimpan di dalam tubuh manusia menurut gospel? Supaya kita tahu, hari ini Anda harus mengakui kitab Anda dongeng. Saya tunggu, saya kasih waktu 5 menit. Ngarang itu, yang kau bilang itu. Beli, ya. Saya sudah menjawab ya. Khulika mimma indafiqa. Allah menciptakan dari manusia itu dari sperma yang terpancar. Di mana tersimpan itu sampai dia terpancar?
yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dari antara tulang punggung, yang kemudian ilmu kedokteran sebut sulbi. Oke, sulbi menurut ilmu kedokteran itu berada di antara tulang punggung yang diterangkan oleh Al-Qur'an, yakhruju min baini sulbi. Sekarang saya tanya sama Anda, apa yang diceritakan gospel, gosok pelan-pelan, tentang embrio, tentang sperma, tentang sulbi? Silakan. Beli, memang nggak ada nama Allah. Kau nggak usah mau menghindar lagi. Semua seluruh Islam dunia nggak bisa mencari nama Allah di dalam bahasa Ibrani. Nggak ada. Kau ngapain gitu loh? Membuktikan, nggak ada memang. Sampai botak kamu kemarin nggak ada, ya. Coba cari orang Yahudi, ada nggak? Tanya dulu Yahudi itu. Ya, jadi udahlah. Ngapain lagi dilanjut? Nama Allah saja nggak jelas. Oke? Udah dongeng. Sperma lagi sains kamu bilang lagi tadi, udah nggak betul. Ya, kau karang-karang sana sini. Udahlah, udah. Kalau begininya diskusi, ya, kamu harus, ya, apa namanya ya, ngarang sana ngarang sini, nggak ada gunanya, please. Untuk apa? Ngabisin waktu, tenaga, ya. Kalau dongeng pula yang harus kita apakan, gimana kita perjuangkan, kita perdebatkan. Ya susah, namanya dongeng, tidak nyata. Oke? Yang perlu kamu perhatikan di sini adalah namamu adalah John. Kalau kamu ke barat tetap John, pindah ke Indonesia tetap John, ke Papua tetap John, kemanapun namamu pasti tetap John. Gak mungkin berubah menjadi Jojon. Ya, kemanapun kamu pergi namamu tetap John. Begitu juga Allah, kemanapun dia berfirman namanya tetap Allah. Sekarang masalahnya adalah kamu tidak mampu menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Kamu tidak mampu menunjukkan Injilnya Yesus. Sehingga kamu menilai Allah, nama Allah dengan kitabmu. Tapi faktanya di dalam kitabmu, Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya Allah. Berarti sadar mereka, nama pencipta alam semesta itu adalah Allah. Sekali lagi saya katakan, namamu John, kamu ke Amerika tetap aja John, tidak mungkin Jojon. Kamu ke Papua tetap aja John, tidak mungkin John. Tidak mungkin. Begitulah Allah. Masalahnya sekarang kamu nggak mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalau kamu mampu menunjukkan dua loh batu yang diterima oleh Musa, di situ kemudian tidak tertulis Allah, baru kamu bisa menyalahkan Al-Quran. Tapi selama kamu tidak mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa, selama itu juga Al-Quran tidak bisa kamu sentuh kebenarannya. Al-Quran tetap aja benar, mutlak, absolut, tidak ada yang kemudian dijadikan celah untuk menjatuhkan Al-Quran sebagai kalamullah. Terbukti hari ini, Al-Quran menerangkan apa yang kamu tuduhkan tentang sperma. Khulika min ma'in dafiqa. Al-Quran menerangkan, Allah menciptakan manusia dari sperma yang dipancarkan. Dari mana asalnya sperma itu dipancarkan? Yakhruju min baini sulbi. Coba, apakah bertentangan dengan ilmu kedokteran? Tidak, justru Al-Quran berkesesuaian dengan ilmu kedokteran ketika bercerita tentang sulbi. Nah, sekarang saya minta dari kitabmu, silakan. Kamu gak usah kabur dulu ya, kamu gak usah kabur dulu. Sekarang tunjukkan mana kitabmu berbicara mengenai embrio, mana kitabmu berbicara mengenai sperma. Saya sudah menunjukkannya dari Al-Quran. Khulika min ma'in dafiqa yakhruju min baini sulbi. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya di dalam kitabmu yang bercerita tentang sperma itu disimpan di mana, dipancarkan dari mana, dan betulkah sperma itu keras seperti keju? Jawab. Paman, si John kabur, Paman. Udah, nggak usah bohong-bohong aja lagi. Selesaikan sudah, selesai finish itu Islam yang bukan bohong. Nggak ada, ya Musa memanggil itu Allah, nggak ada. Ya Allah, nggak ada dia memanggil itu. Dan Tuhan juga nggak mengatakan namaku Allah sama Musa, enggak. Gak usah kau bohong-bohongi, dunia udah tahu gitu loh. Orang Ibrani juga nggak ada mengatakan, nggak pernah menyebut Allah. Kamu ada aja.
Ya sudah, nggak apa-apa. Terserah kamu, suka-suka kamu. Lawang kamu nggak bisa nunjukkan kitabnya Nabi Musa. Udah selesai. Sekarang tunjukkan kitabmu, ya, yang berbicara tentang embrio. Benarkah embrio itu keras seperti keju? Jawab. Jujur, Pri, nggak capek kau berbohong, berdusta gitu, Pri? Nggak capek kau? Harus ngarang-ngarang bagaimana menegakkan Quran itu. Nggak capek kau? Kau harus debat sana sini gitu. Ah, udahlah. Coba kalian ajaklah teman-teman muda apa adanya aja gitu. Buya Sakur yang kritis pun kau kritisi lagi. Ya, yang pintar profesor doktor gitu. Ah, susah. Udah dikatakan Buya Sakur, Al-Quran itu, Islam itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya. Jangan curhat, Paman. Sekarang tunjukkan kitab Anda bukan dongeng, Paman. Tunjukkan kitab Anda, benarkah embrio itu keras seperti keju, Paman? Lalu sperma itu terpancar dari mana, Paman? Silakan, Paman, karena Al-Quran itu berkesesuaian dengan sains terkait dengan sperma, embrio, sulbi. Sekarang giliran Anda buktikan bahwa kitab Anda itu benar-benar dongeng. Silakan. Buya Sakur, belajar kau beli sama Buya Sakur. Ya. Denny Siregar. Armando, ayo. Kurai Sihab gitu. Ayo. Sadar kalian, sadar. Ya. Kalian sudah terbelenggu dengan ini, doktrin-doktrin yang udah sesat. Ya. 1400 tahun katanya Islam itu sesat. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda cuma bisa curhat, Anda tidak bisa membuktikan bagaimana kitab Anda bercerita tentang sperma, tentang embrio, tentang sulbi. Hari ini Anda telah mendengarkan ya langsung dari saya bagaimana Al-Quran bercerita tentang apa yang ditemukan oleh ilmuwan tentang embrio, tentang sulbi. Khulika mimma indafika yakhruju min baini sulbi wat taraib. 1400 tahun silam sudah ditorehkan, sudah dituliskan. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah Muhammad SAW bisa mengetahui tentang sperma, tentang tempat sperma, tentang tulang sulbi, tentang apa yang berada di antara dua punggung, tulang punggung manusia? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dia bukan dokter, dia bukan ilmuwan. Ya, inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Sementara Anda cuma bisa petantang, petenteng, menghina dan menghujat Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran juga telah menceritakan tentang Anda. Ya, Al-Quran telah menerangkan tentang Anda. Al-Quran menceritakan tentang siapa diri Anda. Al-Quran tidak salah ketika menerangkan kepada Anda, kepada manusia, bahwa seorang kafir seperti Anda diterangkan, wa masalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'aqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Seumpama Zulkifli M. Abbas itu adalah penyeru dan kamu John adalah orang-orang kafir seperti orang yang digembalakan. Kamu diteriaki seperti hewan, kamu dijelaskan seperti hewan. Kamu dengarkan seruan itu, kamu dengarkan teriakan itu, kamu dengarkan penjelasan itu, tapi kamu tuli bisu dan buta karena kamu tidak mengerti. Ya, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a. Kamu itu laksana hewan, dijelaskan tidak bisa paham. Kenapa? Karena kamu tidak menggunakan akal sehatmu. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Paman, si John kabur lagi, Paman. Paman, si John kabur. Dia telah membuktikan kitabnya itu adalah dongeng. Alhamdulillah. Ya, semoga si John dapat hidayah. Allahu Akbar.